Sejumlah klub Premier League sudah mematangkan persiapannya dengan mendatangkan pemain-pemain baru. Ada Manchester City yang datangkan Ferran Torres, Manchester United dengan Donny van de Beek, dan Chelsea dengan begitu banyak transfer besar. Hanya Liverpool yang cuma membeli pemain pelapis. Setelah cetak gol amati, ternyata Liverpool sibuk mencicil hutang dan merenovasi kandangnya sendiri. Cetak gol kali ini coba memberi alasan kenapa Liverpool tidak gembar-gembor beli pemain. Liverpool menjadi salah satu raksasa Premier League yang mendapatkan banyak sorotan di bursa transfer musim panas ini. Menurunnya performa pada paruh kedua di musim lalu membuat penggemar berharap pemain baru. Juara Premier League musim 2019-2020 dan Champions League musim 2018-2019 baru membeli satu pemain saja. Dia adalah Konstantinos Tsimikas dari Olympiakos. Itu pun hanya sebagai pelapis dari Andrew Robertson. Sebenarnya Liverpool sudah dikaitkan dengan Thiago Alcantara dari Bayern Munchen. Namun The Reds tidak kunjung mendatangkannya. Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool sudah percaya dengan kekuatan skuad yang ada. Mulai dari kiper, garis pertahanan, tengah hingga garis penyerangan, semua diisi oleh pemain-pemain berbakat. Liverpool punya Alisson sebagai satu di antara kiper terbaik dunia saat ini. Di garis pertahanan ada Virgil van Dijk yang siap bertarung dengan siapa saja yang ada di depannya. Di garis tengah masih ada Jordan Henderson yang siap menjembatani lini belakang dan lini depan. Hingga trio Firmansyah, Firmino, Mane dan Salah di sisi terdepan. Liverpool juga mempromosikan banyak pemain juniornya ke dalam skuad utama, seperti Neco Williams dan Curtis Jones. Keduanya sudah menunjukkan kebolehan pada pertandingan pramusim dalam beberapa waktu kemarin. Jurgen Klopp mengatakan ia sudah puas dengan skuad Liverpool yang ada, namun tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru di sisa jendela transfer yang berakhir pada awal Oktober mendatang. Cetak Gol akan mengulas alasan Liverpool belum mendatangkan pemain kunci di bursa transfer musim panas ini. Kurang pemasukan dari penjualan pemain. Penjualan pemain adalah hal penting dari operasional klub dalam memperoleh pendapatan kas. Tidak hanya berlaku untuk klub kecil, namun klub sebesar Liverpool juga harus kritis dalam hal ini. Aspek inilah yang menjadi kekurangan The Reds dalam beberapa musim terakhir. Pada Januari 2018, Liverpool menjual Philippe Coutinho ke Barcelona dengan nilai transfer sebesar 160 juta euro atau 2,5 triliun rupiah. Namun pada umumnya The Reds kerap menjual pemain dengan harga yang murah. Rumornya Georginio Wijnaldum hanya akan dilepas dengan harga 17 juta euro atau 296 miliar rupiah saja. Dalam 3 musim terakhir, Liverpool mendapatkan keuntungan sebelum pajak sebesar 228 juta euro dari penjualan pemain. Namun seluruh keuntungan itu tidak dianggarkan ke pembelian pemain yang baru. Untuk mendatangkan pemain baru, Liverpool dikabarkan akan melakukan cuci gudang. Jurgen Klopp akan melego pemain-pemainnya dengan harga yang murah, entah sebagai pemain pinjaman atau dibeli secara permanen. Mereka adalah Harry Wilson, Loris Karius, Marco Grujic, Nathan Phillips, Yasser Larouci, Ben Woodburn, Taiwo Awoniyi, Seyi Ojo, Kamil Grabara, dan Ryan Brewster. The Reds mengharapkan kas yang besar dari Wilson dan Grujic yang masing-masing punya nilai pasar 22 juta euro. Jurgen Klopp mengatakan masih ada waktu hingga tanggal 5 Oktober. Liverpool akan melihat apakah ada pemain yang merapat ke Anfield. Nilai gaji pemain yang sudah tinggi.
Sejak tahun 2017, Liverpool sudah mengucurkan dana sebesar 861 juta euro atau 15 triliun rupiah. Itu semua hanya untuk membayar gaji pemainnya. Hasilnya, anak asuh Jurgen Klopp berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions, Liga Premier, Piala Super Eropa, hingga Piala Dunia antar klub. Gaji pemain merupakan salah satu faktor krusial dalam tubuh klub. Dengan gaji menarik, para pemain akan punya tuntutan lebih serius untuk tampil apik, mencetak banyak gol, dan meraih kemenangan. Dengan gaji yang tinggi, pemain tentu akan bertahan dalam tim selama mungkin. Meskipun dalam berjalannya waktu, gaji yang akan ditampung akan bisa membeli pemain-pemain yang lebih baru. Pandemi global juga memaksa manajemen klub untuk mengutamakan keberlangsungan operasional klub. Liverpool tentu tidak ingin menerima banyak kecaman lagi. Sebagai informasi, The Reds memanfaatkan kebijakan pemerintah Inggris untuk merumahkan banyak stafnya. Skema memotong gaji pemain untuk mendatangkan pemain baru juga hanya akan menambah masalah bagi pandangan penggemar kepada klub. Transfer agresif sejak tahun 2016. Liverpool sudah bergerak dengan agresif untuk mendatangkan pemain bintang sejak tahun 2016 lalu. Mereka memboyong Virgil van Dijk, Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho, Mohamed Salah, hingga Sadio Mane. Sederet pemain tersebut punya nilai transfer di atas 40 juta euro. Virgil van Dijk bahkan diboyong dengan harga 84 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Kalau ditotal, keenam pemain itu dibeli dengan nilai 334 juta euro atau 5,8 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis, namun menjadi wajar melihat penampilan yang disuguhkan. Mereka, terutama Salah dan Mane, berada di garis terdepan dan sukses mencetak banyak gol dan membawa banyak kemenangan untuk Liverpool. Ekspansi stadion dan markas latihan. Pengeluaran yang dilakukan klub tidak hanya dengan membeli dan menggaji pemain, namun bisa juga dengan investasi jangka panjang, salah satunya adalah memperluas tempat pelatihan. Liverpool saat ini sedang upgrade properti, merenovasi dan membangun tempat-tempat pelatihannya. The Reds diketahui sedang menambah kapasitas penonton dan membangun markas latihan anyar bernama Kirkby. Untuk dana yang dibutuhkan, Liverpool sudah mengucurkan dana hingga 100 juta euro atau 1,7 triliun rupiah. The Reds hanya kalah dengan Tottenham Hotspur yang menghabiskan 1,1 miliar euro atau sekitar 19 triliun rupiah untuk membangun stadion barunya yang luar biasa megah. Utang transfer yang cukup tinggi. Masih dengan poin tentang pengeluaran klub dan transfer pemain. Perlu diketahui bahwa sebagian besar klub tidak membayar transfer secara penuh dan langsung. Mereka akan menggunakan lembaga keuangan atau menyetujui pembayaran cicilan. Hal ini cukup wajar dalam dunia sepak bola, apalagi kalau mendatangkan pemain yang berlabel bintang dengan nilai transfer hingga puluhan juta euro. Pada tahun 2019, Liverpool mencatatkan utang pembelian pemain sebesar 184 juta euro. Sementara untuk piutang, Liverpool masih berhak atas 119 juta euro dari klub yang merekrut pemainnya. Meskipun terkesan aman-aman saja, namun mereka harus hati-hati. Faktor keuangan yang tidak balance bisa menjadi sasaran untuk UEFA memberikan sanksi. Dalam daratan sepak bola Eropa, mereka memang punya regulasi yang dinamai Financial Fair Play. Itulah sejumlah alasan kenapa Liverpool tidak banyak mendatangkan pemain bintang di musim ini. Walaupun dicap sebagai klub yang irit ataupun pelit, Jurgen Klopp tidak ambil pusing dan tetap melangkah sesuai rencananya.